Saya buka ruang tanya jawab. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada mic yang mau diserahkan ke sana. Jika tidak ada mic, lantangkan aja suaranya ya. Silakan. Tidak apa-apa, kayaknya tidak ada mic. Berikutnya ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, tulis di secari kertas sehingga enak kita bacakan juga ya. Yang lain-lain yang pengen bertanya, silakan. Sampai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kan lagi membahas persiapan pemuda akhir zaman. Jadi saya mau bertanya tentang akhir zaman, yaitu kiamat. Saya pernah mendengar hadis tentang nanti Palestina akan kalah. Maksudnya nanti Palestina akan menang di akhir zaman. Itu adalah salah satu tanda kiamat. Apa benar itu, Ustaz? Ya, sudah. Belum. Jadi saya masih umur 17 tahun. Kalau umur saya panjang, mungkin saya akan bertemu sama kiamat. Ya. Jadi karena saya takut kiamat, saya berdoa biar saya nggak ketemu sama kiamat. Tapi juga saya nggak mau kalau Palestina nanti selalu siksa. Jadi bagaimana itu, Ustaz? Saya berdoa biar Palestina. Saya juga nggak mau kalau kiamat cepet-cepet. Sudah, anak gadis kami. Ini saya seusia dengan anak gadis saya, umur 17 tahun. Benar ya? Masya Allah. Ananda, dengar jawabannya baik-baik. Benar, hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Hai Ibnu Hawalah, nanti engkau akan dengarkan di akhir zaman Baitul Maqdis dimerdekakan kembali dan diumumkan khilafah Islamiyah di sana. Jika engkau telah mendengar kejadian itu, segeralah engkau hijrah ke Palestina. Karena pada masa itu negeri teraman di muka bumi ini adalah Palestina. Saat itu Madinah sedang kacau. Kalau Madinah kacau, pasti Makkah juga kacau. Pasti dunia yang lain sedang kacau. Negeri teraman saat itu adalah Palestina. Hijrahlah kalian. Ananda dan kita semua, ungkapan Nabi ini menyiratkan sesuatu hal. Apa yang disiratkan dalam halnya? Yaitu pertanda bahwa Baitul Maqdis sebelumnya bebas, belum terjajah, tiba-tiba kembali dijajah sehingga dibebaskan. Siapa yang menjajah Baitul Maqdis di akhir zaman? 2018 dengan pomah dan congkak Donald Bebek, Presiden Amerika Serikat, mengumumkan sepihak bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya Israel. 123 negara menolak, tapi Amerika tidak peduli, masih pakai badan. Akhirnya dia pindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Di Yerusalem itu adalah Baitul Maqdis. Berarti sejak saat itu Baitul Maqdis resmi dijajah kembali. Terjawab? Terjawab? Kalian akan bebaskan Baitul Maqdis. Erdogan mengumumkan sebuah pengumuman yang sangat menggentarkan. Baitul Maqdis adalah ambang batas kesabaran kami. Garis merah antara kita adalah Baitul Maqdis.
Jika engkau ganggu Baitul Maqdis, maka disinilah dia batas kesabaran kami. Sekarang yang paling ditakuti oleh Israel bukan Iran, bukan Hizbullah yang ada di Lebanon. Menteri luar negeri mereka umumkan bahwa yang paling ditakutkan oleh Israel hari ini adalah Turki di bawah pimpinan Erdogan. Dan Turki sudah bersumpah akan bergerak untuk membebaskan Baitul Maqdis. Secara angka militer, Turki lebih kuat daripada Israel. Tapi Israel jelas di belakangnya ada semacam ompong Mamarika yang sekarang sudah hampir lumpuh sendi-sendinya dan sedang Allah hadapkan dengan si RRT dan juga Rusia. Alhamdulillah. Kita lihat ke depan ini agenda apa yang terjadi. Ada satu lagi nada. Ada satu negara di bumi ini yang tidak pernah bisa dikalahkan, dan negara itu telah mengalahkan dua negara super power. Negara yang tidak pernah terkalahkan ini dulu telah menumbangkan si beruang merah Uni Soviet menjadi hancur berkeping-keping. Anda tahu siapa itu? Anda tahu apa itu? Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Ketika tumbang Uni Soviet, hancur berkeping-keping, Amerika melihat ini ancaman nyata. Lalu Amerika mengajak sekutu-sekutunya mulai dari NATO, PBB dan lainnya, keroyok rame-rame Emirat Islamiyah Taliban. Satu persatu angkat kaki dalam keadaan malu, Pak, membawa kantong-kantong mayat dari tentara-tentaranya pulang ke negara masing-masing, mundur secara memalukan. 2019 resmi Amerika mengibarkan bendera putih, tak sanggup berhadapan lagi dengan Emirat Islamiyah Taliban. Maka Taliban mengumumkan bahwa pemerintahannya resmi berdiri di atas kehormatan di tanah Afghanistan dengan syariat Islam total. Dan dia datang lenggang kangkung masuk ke negeri muslim tanpa ada yang berani menghadangnya. Siapa berani menghadangnya, Pak? Amerika yang begitu gagah saja tumbang, Uni Soviet yang begitu ganas hancur berkeping-keping, Cibola ambil ini di sungai ini di orang-orang Taliban. Tidak berani, dan mereka sudah bersumpah, kerjaan kami setelah mengokohkan pemerintahan Islam di Afghanistan, prioritas kami adalah bergerak menuju ke Palestina dan membebaskan Masjidil Aqsa. Saya lebih yakin dengan yang ini. Saya sangat yakin dengan yang ini, karena kata Rasulullah, ciri khas pasukan yang mampu menaklukkan Palestina adalah mereka-mereka yang punya jiwa pertempuran yang sangat hebat, tidak pernah dikalahkan dan selalu mengalahkan. Dan mereka membawa bendera hitam dengan ciri fisik begini, pakaiannya begini, dan itu ada di Taliban. Maka saya sangat yakin Taliban ke depan akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Mungkin saja nanti akan bergabung bersatu dengan mujahidin yang ada di Suriah, mujahidin yang ada di Hamas, ya, di Brigadir Izzuddin Al-Qassam dan sebagainya. Lalu digulung habislah pajak Israel. Terjawab Anda? Terjawab. Barakallahu fiki. Jadi jangan takut kiamat. Kenapa? Kita tidak akan dapatkan kiamat. Coba lihat ini, di tanda besar kiamat ke-7, kita semua nanti serentak meninggal dunia. Kita meninggal dunia nanti yang menjalani kehidupan berikutnya dan menyaksikan tanda besar kiamat ke-8, 9, 10 adalah orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Sementara Anda nanti di fase kelima ini kan hidup Anda senang banget, jadi senang sekali. Habis itu tiba-tiba berembus angin lembut yang berbau wangi kesturi. Ketika tersentuh kulit Ananda, terhirup angin itu, di tempat itu, saat itu juga Ananda langsung meninggal dunia. Begitulah keadaan orang yang beriman sedunia, langsung meninggal dalam keadaan santai, langsung seluruhnya husnul khotimah. Jadi kabar baiknya, kita tidak akan pernah menyaksikan kiamat. Itu kabar baiknya. Oke, understand me? Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Ustaz mengenai masalah emas tadi Ustaz. Kita mengetahui bahwasanya di saat meteor sudah jatuh ke bumi, itu kan seluruh teknologi yang kayak seperti listrik atau yang kan tidak berfungsi lagi Ustaz. Untuk mengantisipasi hal itu, misalkan kayak aset-aset kita di bank itu kan tidak akan kayak uang kertas itu tidak berfungsi lagi. Tadi Ustaz menyarankan untuk agar aset-aset kita misalkan kayak uang dialihkan ke emas, itu kan sangat baik. Nah, ada nggak tanda yang lebih tandanya itu misalkan kita tidak sempat menukarkan uang kita dengan emas, ada nggak tanda dari ciri-ciri di dunia ini seperti misalkan kayak di Arab Saudi, tanda apa yang perlu kita ketahui untuk menukarkan segera aset kita itu gitu? Ada nggak berapa hari jedanya dilihatkan tanda-tandanya gitu? Saya gini Ustaz, kayak pernah saya mendengar kalau turunnya Imam Mahdi itu ada gempa di Mekah ya. Di Mekah itu kira-kira harinya itu untuk kita mempersiapkan baik itu material kita maupun fisik kita itu ada nggak berapa jedanya hari untuk kita persiapkan baik itu materi kita, mengalihkan uang kita ke emas kayak gitu. Kayak gimana tuh Ustaz? Baik, terima kasih. Pertanyaannya saya paham. Jawabannya panjang. Sepanjang tadi baru. Jawabannya ya, saran saya begini aja. Beli paket, buka YouTube, dengarkan kajian-kajian saya tentang akhir zaman. Nanti teruraikan semua, jelas insya Allah. Ya. Kalau dijawab sekarang ini mau jawab yang mana ya gitu. Cuman kalau ditanya kepada saya, ada nggak tanda-tandanya? Jawaban saya singkat. Wallahi demi Allah, sekarang harusnya mulai tukarkan uang. Jangan tunggu tanda-tanda yang lain. Ini kalau mau percaya dengan jawaban saya, kalau tidak kan salah. Nah kalau tukar dulu ya dong. Lu bergaya lu kayaknya. Aduh, ya dong kalau ditadur. Mudah-mudahan aku ya. Saya tahu Pak, awak kadang-kadangnya terjatuh di nyumbung Pak. Awak kan tahu siapa orang ini zaman ini. Ya, siapa tahu dia di bawah rumahnya amin sudah lah. Ya. Sedangkan mungkin kalau ada pertanyaan lagi, ini mantap-mantap terkaji dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya ingin menyampaikan di sini saya sebagai guru mengajar untuk anak. Semuanya punya profesi. Jadi yang ada Masih bujana. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah sudah jelas. Mohon doanya saja untuk kami mudah-mudahan diberikan soleh-soleh. Kembali pertanyaan dari saya, jadi ini Ustaz, kita mengajar anak dengan kita buat program anak itu biasa mereka untuk aktif di masjid, istiqomah dan sholat di waktu di masjid yang kita program ke sana. Jadi apakah itu masuk salah satu persiap kita untuk akhir zaman gitu? Nah, jadi permasalahan jadi dalam kondisi itu kita bahas itu, jadi kita kondisi dalam COVID gitu. Jadi ada satu seperti penghalang kemana. Nah, jadi ada sebagian juga yang berpaham orang tua ini. Nah, jadi seperti itu saja kondisi yang saya mohon penjelasan. Ya.
masuk nggak dalam persiapan kita mengajarkan generasi tentang agama dan baca Quran dan sebagainya? Ya, karena salah satu amalan terbesar pahalanya adalah mengajar Al-Quran. Makanya saya katakan tadi semulia-mulia profesi adalah ngajarin orang Al-Quran. Ini bukan perkara remeh, bukan perkara ringan, mulia sekali profesinya. Tapi masalahnya ada tantangan COVID, sehingga saya terhalang untuk bisa mengajar secara normal. Bisa nggak kita ngajar itu dengan tetap face to face tapi jaga jarak? Saya rasanya bisa. Kan nggak harus di hadapan kita. Bisa kan 2-3 meter masing-masing murid kasih jarak? Bisa. Kalau ternyata itu juga dihalangi, ya sudah terpaksa harus menggunakan aplikasi, sehingga kita sistem bacanya hidup-hidup. Tapi saran caknya mando-ando lah jangan supaya kenapa orang lain sehingga bisa mengajarkan dengan kamu. Pak, kebetulan bagian itu salahnya ikat kamu mengajarkan untuk mando-ando ketika mengajar Quran di saat-saat ganti yang mau digini supaya talaki itu lebih terwujud. Talaki tahu langsung berhadapan-hadapan face to face. Ahli Quran Allah jaga. Tidak sedikit orang-orang kena COVID dengan baca Quran sembuh total ya. Tidak sedikit juga orang kena COVID di ruqyah, ternyata Allah sembuh total kan dia. Tidak sedikit orang-orang penghafal Quran dan dia positif terkena COVID dan dia baca hafalannya dengan niat kesembuhan, sembuh dia dari COVID-nya. Allah yang Maha menyembuhkan. Yang khawatir. Jadi itu insyaallah bahagia daripada amalan akhir zaman. Jadi perginya ke amalan akhir zaman ya, yaitu kembali merapat dengan Al-Quran. Siapa tadi yang mau bertanya? Ya. Habis ini kita mungkin selesai ya. Ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, Anda mau bertanya mengenai akhir zaman Ustaz. Katanya di akhir zaman nanti akan ada yang namanya berdirinya khilafah ala minhajin nubuwah. Mungkin bisa saya mau bertanya sedikit tentang mengenai penjelasan khilafah ala minhajin nubuwah dan berdirinya itu setelah Imam Mahdi muncul atau sebelum Imam Mahdi muncul Ustaz? Terima kasih Ustaz. Lihat kembali ke tempat tulis kita. Imam Mahdi itu muncul di sini. Ini sebelum ini perang, ini PD1 perang dunia ini PD perang dunia 3 ya, perang dunia 3. Kemudian ini di sini berbagai macam bencana seperti sekarang ini. Kemudian terjadilah perang dunia ketiga dan ini hantaman meteor menabrak bumi. Hantaman meteor menabrak bumi. Hantaman meteor ini akan berdampak kepada terjadinya dukhan. Ya. Nah, Imam Mahdi itu muncul antara setelah hantaman meteor atau langsung setelah dukhan. Di antara ini berarti khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah itu jelas setelah Imam Mahdi muncul. Karena di sini Imam Mahdi akan memimpin umat Islam menjalani peperangan dan kita menang terus. Saat itu kita menang terus. Tidak ada cerita Imam Mahdi memimpin kita lalu kalah. Tidak ada cerita kalah. Kita pasti menang. 100% menang. Ada hadisnya begitu. Tapi Imam Mahdi baru tidak berkutik ketika Dajjal muncul. Bahkan Imam Mahdi terkepung. Barulah Allah turunkan Nabi Isa. Dan Nabi Isa bergabung dengan Imam Mahdi. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Begitu kisahnya. Saat Imam Mahdi Nabi Isa sudah bergabung, kekuatan sudah semakin nyata, Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini langsung dibinasakan oleh Allah dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Binasanya Ya'juj Ma'juj, dunia langsung dalam genggaman Islam. Al-Mahdi lah khalifahnya. Paham di sini? Nah, ini masa-masa dunia bagaikan dalam surga.